Assalamualaikum, mohon izin bertanya. Jadi begini Ustadz, secara syariat kebanyakan wali itu punya karomah. Nah, sedangkan karomah itu sendiri hakikatnya bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah karomah itu? Menurut pemahaman manusia umum, menurut pemahaman masyarakat syariat, orang yang bermakrifat itu wajib mempunyai karomah atau kelebihan-kelebihan atau kesaktian-kesaktian. Wajib memiliki itu. Inilah pengertian orang awam. Inilah pengertian orang-orang syariat. Bila ada orang punya kelebihan yang di atas manusia rata-rata, manusia berbondong-bondong menjuluki, menyebut, oh itu waliullah. Kebanyakan demikian. Karena manusia masih memandang karomah-karomah itu. Padahal karomah itu 1000 karomah masih kalah mulia dengan istiqomah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada intinya manusia yang sudah mencapai hakikat diri sejati manusianya, pada intinya manusia yang sudah mencapai makrifat Tuhannya, apakah manusia bisa sakti? Apakah manusia punya kelebihan sementara manusianya sudah gaib? Sementara manusianya sudah tak ada. Jadi bagi yang bersangkutan, walaupun keadaan badaniahnya disebut-sebut orang sebagai orang sakti, tapi bagi pelakunya sudah tidak memandang semua itu. Karena yang dipandang di hatinya hanyalah Allah sebagai Tuhan yang mengadakan semua itu. Akan tetapi bagi pandangan manusia, bagi pandangan umum, hanya memandang sosok manusianya lah yang sakti. Manusia tidak bisa menerobos, manusia tidak bisa memandang hidup yang ada di kesaktian itu. Dari siapakah sakti itu ada? Apakah badan bisa sakti sendiri tanpa Allah, tanpa hidup? Nah, berarti kan yang sakti hanya Allah, hanya hidup. Inilah yang membutakan mayoritas manusia, menyangka bahwa orang-orang yang sakti, orang-orang yang punya kelebihan itu dianggapnya seorang waliullah. Padahal waliullah itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa ngapa-ngapain bagi yang bersangkutan. Tapi bagi manusia lain seakan-akan itu punyaan manusianya, karena manusia lain masih memandang badan-badaniahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita jelaskan makom-makomnya manusia.
Makom manusia dibagi 3 bagian. Satu, makom muhadharah. Muhadharah ini maksudnya yang hadir di dalam hatinya masih wujud manusianya. Muhadharah yang hadir di hatinya menjadi Tuhan adalah diri manusianya yang mentuhani apapun yang digerakkan oleh badannya. Muhadharah adalah makom para mayoritas manusia umum yang selama ini orang-orang syariat yang masih mempertuhankan syariat manusianya. Dikira di hatinya syariat itu di manusianya. Jadi yang hadir muhadharah ini di hatinya masih wujud hidup manusianya lah yang masih berperan sebagai Allah. Karena Allahnya gaib, karena Allahnya tak wujud. Karena yang hadir di hatinya hanyalah dirinya sendiri. Inilah makom muhadharah, makom bagi mayoritas manusia. Kemudian yang kedua, makom mukasyafah. Setelah muhadharah, mukasyafah. Mukasyafah itu adalah terbukanya hijab-hijabnya makhluk, bukan hijabnya Allah. Masih terbukanya hijab-hijabnya makhluk. Biasanya mukasyafah ini terjadi ketika manusia masih mengamalkan zikir-zikir yang ke-1 dan yang kedua. Yang pertama, tahapan zikir itu ada 4. 1, zikir jahar, yakni yang biasanya kita ucapkan ketika pada sholat, ketika yasinan, ketika salawatan dan sebagainya. Itu zikir jahar atau zikir la ilaha illallah yang masih diucapkan oleh lisan, oleh mulut. Inilah zikir jahar. Yang kedua, zikir sirri. Zikir sirri ini hati mengucap Allah, 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 atau hu Allah, hu Allah, atau zikir nafas. Hati masih memperhatikan nafas, keluar masuknya nafas. Nah, kebanyakan mukasyafah ini terjadi di dalam manusia yang masih melaksanakan zikir yang 1 dan yang kedua. Zikir jahar atau zikir sirri. Maka manusia akan masuk ke dalam alam mukasyafah, alam karomah. Jadi mukasyafah itu sama karomah sama saja. Jadi terhijabnya, terbuka hijabnya makhluk. Jadi terkadang manusia itu punya kesaktian tahu isi hati orang lain. Sebelum orang lain itu bertandang, berkunjung ke rumahnya, orang ini sudah tahu, oh sebentar lagi ada tamu yang namanya ini dari sini. Itu terbukanya hijabnya makhluk. Terkadang bisa sholat ke Mekah dengan sekejap mata bisa sampai di Mekah. Itu semua kasab atau karomah. Sedangkan di dalam kasab atau karomah itu ada 2 golongan, terbagi 2 golongan, kasab suwari atau kasab sauri dan kasab maknawi. Nah, di dalam kasab yang pertama, kasab sauri atau sauri suwari ini artinya manusianya masih terbelenggu oleh kewujudan manusianya lah yang punya kesaktian. Manusianya lah yang masih berasa memiliki kesaktian-kesaktian itu. Jadi rojiunnya
kembalinya seluruh kesaktian-kesaktian yang ada pada dirinya, diakui bahwa kesaktian ini hanya karena diriku, karena lamanya zikirku, karena lakuku. Nah, semuanya diakui sebagai miliknya manusianya. Inilah kasab suari atau sauri. Di dalamnya banyak khodam-khodam yang menyesatkannya, yakni istidrak, diluluh oleh Allah. Diluluh seperti Fir'aun itu, tidak diberi sakit selama hidupnya sehingga merasa menjadi Tuhan, mentuhankan dirinya sendiri karena merasa tidak pernah sakit sedikit pun. Sama halnya dengan orang-orang mukasyafah yang masih berada di tahapan kasab suari atau sauri, yang mana kasab-kasab atau karomah-karomah itu diakui sebagai milik manusianya. Sama halnya dengan Fir'aun. Jadi tidak ada bedanya. Karena di dalam hatinya yang wujud, yang hidup masih manusianya. Inilah kasab yang tersesat. Yang kedua adalah kasab maknawi. Di dalam kasab maknawi ini, hamba sudah tidak merasa mengaku-ngakui sebagai pemilik kesaktian-kesaktian itu. Di hati hambanya sudah menyadari bahwa kesaktian-kesaktian yang dimilikinya itu bukan dari dirinya sendiri, akan tetapi inilah kuasa Tuhannya. Inilah yang disebut kasab maknawi. Jadi untuk mencapai kasab maknawi sehingga masuk ke dalam tahapan makom manusia yang musyahadah. Tahapan makom manusia kan ada 3, muhadharah, mukasyafa, musyahadah. Jadi kasab maknawi inilah yang akan memasuki alam ruang musyahadah. Jadi dekat dengan musyahadah, karena apa-apa yang terjadi, kesaktian-kesaktian yang terjadi pada dirinya sudah tidak diakui sebagai kesaktian manusianya. Karena manusia sudah menyadari bahwa tanpa hidup apakah ada kesaktian? Berarti sakti itu miliknya badan ataukah miliknya hidup? Nah, bagi orang yang sudah duduk di kasab maknawi, sudah menyadari bahwa seluruh kesaktian-kesaktian, seluruh karomah-karomah ini hanyalah milik Allah, bukan milik manusianya. Agar selamat dari kasab-kasab yang tersesat ini, maka pakailah zikir yang ketiga. Jadi tadi zikir yang pertama itu zikir jahar, yang kedua zikir sirri, Allah atau memperhatikan nafas. Yang ketiga adalah sirrul asror, yakni zikir rasa, merasakan bahwa hidup ini Allah. Nah, ini zikir yang ketiga ini yang Anda harus pakai. Jangan pakai zikir yang 1 dan 2. Kelamaan Anda akan terjebak di alam mukasyafah, yang mana di situ banyak khodam-khodam yang menyesatkan jiwa Anda. Jadi pakailah zikir yang ketiga, zikir rasa, merasakan bahwa hidup ini Allah. Jadi pada intinya hati sudah tidak mengucap apa-apa lagi, mulut atau lisan sudah tidak mengucap apa-apa lagi, hanya diam saja, merasakan dengan rasa bahwa hidup ini hidupnya Allah, bukan hidup manusianya. Ini zikir yang ketiga, sehingga akan mencapai zikir yang keempat, yakni fana'ul zikri, fanahnya zikir, tiadanya zikir manusianya. Jadi yang merasa berzikir bukan manusianya lagi,
ketika sudah nyata, sudah wujud bahwa hidup ini Allah, maka lenyaplah kemanusiaannya, lenyaplah keadamannya. Jadi yang ada hanya Allah. Yang berzikir kepada Allah adalah Allah sendiri. Yang bisa ingat kepada Allah adalah Allah sendiri. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Jika mengenal Tuhan dengan dirimu, maka selamanya dirimu takkan kenal Tuhanmu. Jadi mengenal Allah dengan Allah, bukan dengan diri manusiamu. Inilah yang dimaksud fana'ul dzikri. Jadi fana'ul dzikri ini secara otomatis ketika kita melanggengkan zikir yang ketiga, yakni sirrul asrar, menggunakan kendaraan rasa. Rasa ini merasakan bahwa hidup ini Allah dimanapun dan keadaan apapun. Sehingga hamba akan sampai di makom musyahadah, makom manusia yang ketiga. Yang pertama muhadharah, mukasafa, musyahadah. Jadi yang bersyahadat, jadi yang menyaksikan Allah ya Allah. Inilah makom-makom manusia. Jadi mukasyafah, kesaktian yang ada pada manusia itu tergantung manusianya. Manusianya sudah duduk di alam musyahadah atau masih alam muhadharah. Bila masih di alam muhadharah, yang tampil, yang wujud di dalam hatinya kan masih manusianya. Jadi belum sampai kepada Tuhannya. Akan tetapi bila manusia sudah sampai ke alam musyahadah, biarpun ia dikasih karomah atau mukasyafah oleh Allah, maka hatinya pasti selamat. Karena hatinya pasti sudah tak mengaku-ngakui dalam hatinya bahwa kekuasaan atau kesaktian, kelebihan yang dimilikinya ini bukan dari diri manusianya. Contoh ketika Anda sebagai topik menyembuhkan orang, dipanggil orang ke sana kemari untuk menyembuhkan pasien, hati sudah tak merasa bahwa ini kepunyaan makhluknya, ini punya Allah. Hiduplah yang memperjalankan Anda kemanapun untuk mengobati manusia. Jadi pandanglah selalu hidup agar hati Anda selamat dari hawa nafsu Anda sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah sekilas tentang macam-macamnya zikir dan makom manusia. Macamnya zikir ada 4. 1 zikir jahar, 2 zikir sirri, 3 zikir sirrul asrar, yakni zikir rasa, hatinya hati, sirrun fi sirri. Yang keempat fana'ul dzikri, lenyapnya zikir itu sendiri. Dan makom manusia ada 3. 1 muhadharah, yang hadir di hatinya masih wujud diri manusianya. Yang kedua mukasyafa, yang mana di dalam mukasyafa itu ada 2 golongan, kasab suari dan kasab maknawi. Yang ketiga adalah makom musyahadah, yakni yang bisa menyaksikan Allah ya Allah sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan lurusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Izin bertanya, menambahi gitu Ustadz. Mengapa
manusia itu begitu sulitnya mengakui Allah sebagai Tuhan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa manusia begitu sulitnya mengakui Allah sebagai Tuhannya, mengakui hidup ini Allah? Kenapa? Karena manusia saking sudah lamanya menjadi penguasa, saking sudah lamanya menjadi Tuhan, saking lamanya menjadi Allah, sehingga hatinya tidak rela dan tidak ridho bila ada kekuasaan lain selain hawa nafsunya sendiri. Disinilah kita wajib berperang, perang fisabilillah. Bila Anda sudah tahu musuhnya, yakni siapakah setan yang terkutuk itu, yakni hawa nafsu kita sendiri, maka usirlah hawa nafsu kita sendiri, nama kita sendiri dari kehidupan ini. Nyatakanlah di hati bahwa hidup ini bukan hidup manusianya, akan tetapi hidup ini hayatullah, uripe Allah. Peranglah, semoga Anda memenangkannya, semoga kita semua memenangkannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.